Kita hadapi hidup ini dengan tenang karena ketentuan kita berada di muka bumi ini ada Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang berdaulat penuh. Jadi kita apapun yang terjadi kita tidak usah takut karena kita ada masa depan yang mulia, lebih mulia dari dalam tubuh yang terbatas ini. Tubuh ini terbatas. Ada orang yang umur 24 kena sakit, pergi operasi, berapa hari kemudian punya cucu keponakan family minggu lalu, ya. Jadi kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, ini memberikan kita satu kesadaran bahwa kita bisa dipanggil Tuhan anytime. Ya, kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Meskipun masih muda, umur tidak bisa menjadi jaminan. Memang makin tua memang lebih ini ya. Tapi kita harus sadar bahwa kalau kita hidup hari ini, itu semua untuk apa? Kesatu, untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan. Apakah itu kedatangan Tuhan tiba-tiba datang untuk mengangkat kita orang-orang percaya ke sorga? Ya, roh kita akan dibawa ke sorga, atau kita dipanggil seperti minggu lalu, family kita umur 24 meninggal. Ya, oleh karena itu kalau ada kesempatan, mari kita melihat hal-hal yang Tuhan inginkan. Mari kita sama-sama hari ini buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 17. Salam Pak Fajar, kita sudah pernah ketemu tapi sudah lama jadi ini. Welcome di tempat ibadah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah juga berumur rata-rata. Tadi yang nyanyi itu hanya beberapa yang muda-muda, mereka datang ke sini untuk membantu kita. Ya. Saya ini bagian yang pertama dulu, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Hari ini kita akan berbicara mengenai beberapa hal, ya. Bagaimana hidup kita diubahkan supaya jangan hanya melihat yang sementara atau yang di dunia ini, tetapi kita harus berubah supaya selalu mata kita memandang ke atas. Karena yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga apa yang hari ini kami akan belajar dari Bible ini bukan untuk masuk ke telinga kami tapi dan keluar lagi, tetapi biarlah firman ini akan tinggal dalam hidup kami. Amen. Akan berakar dalam hidup kami, dan akan bertumbuh di dalam hidup kami, dan akan berbuah-buah di dalam hidup kami, dan akan berbuah banyak untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan,
pakailah hamba-Mu supaya hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan. Mari Tuhan, biar tiap-tiap kami di sini memiliki kerinduan dan hati yang ingin mencari kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara. Sesudah itu sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita belum pernah mati kok bisa dibangkitkan. Ya, di sini yang dimaksudkan saat kita menerima Kristus, kita sudah mati terhadap hidup lama untuk dosa kita, dan sekarang ini kita sudah hidup baru. Itu karena kebangkitan Kristus, dan baptisan itu pun menunjukkan hal yang sama, yaitu saat kita masuk ke dalam air dan saat kita keluar dari air, kita masuk seperti kita dikuburkan dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi saudara dan kita ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki kehidupan yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ini pernyataan firman Tuhan. Ya, bahwa kita ini pribadi yang sudah dibangkitkan. Jadi kita tidak boleh memiliki gaya hidup yang seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dikatakan carilah perkara yang di atas. Kalau kita yang sudah dibangkitkan, berarti kita harus mencari apa? Perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu berbicara mengenai perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi yang Tuhan inginkan, perkara-perkara yang berurusan dengan hal-hal akan datang, hidup kekal. Bukan berarti kita melupakan apa yang ada di dunia ini. Kita setiap hari perlu bekerja, keluarga, kita mesti jaga kesehatan. Semua itu penting, tetapi jangan hanya ini saja yang kita hidupin, tetapi kita perlu hidupin apa yang ada di atas. Kenapa? Karena itu destinasi kita, itu masa depan kita. Saudara, berapapun kita hidup di dunia ini, satu waktu kita akan kembali ke sana. Dan itu 100%, tidak ada yang bilang, oh kita akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Tidak, kita semua akan pulang ke sana. Oleh karena itu, belajarlah cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, Kristus ada di atas, di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu berarti Kristus itu, otoritas itu, ya, di alam semesta ini sudah dianugerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia yang berdaulat. Oleh karena itu kita harus memiliki pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti pikiran kita ini, ya, tiap hari itu apa saja kira-kira? Perlu kita tentu memikirkan makan minum, kita perlu bekerja, mungkin perlu ini. Tapi sekali lagi, pikiran kita ini jangan hanya terus di sini aja. Ingat, saya hanya mau kasih tahu, kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus itu memiliki sifat ilahi, karakter ilahi, atau sama seperti bedanya antara ayam dan burung elang. Sama-sama punya sayap, sama-sama kelihatannya disebut burung. Tetapi kalau ayam selalu tunduk cari makan makanan yang cacing atau hal-hal yang dibawa. Sedangkan burung elang
selalu melihat hal yang di atas. Kalau ada burung lain, dia bisa kejar burung itu, atau ada ikan, dia datang ambil, habis itu balik lagi ke tempatnya di atas gunung. Sarangnya bukan di bawah, tapi sarangnya di puncak-puncak paling tinggi. Dan elang itu kalau ada badai, dia bukan melarikan diri, tapi dia menerjang dengan kekuatan. Matanya tertuju ke atas, dia akan menang. Kalau ayam ada hujan, ada badai, atau ada kilat, dia bersembunyi. Oleh karena itu, Tuhan itu mau kita itu memiliki karakter demikian. Tuhan mau kita memiliki gaya hidup. Tuhan mau pikiran kita itu seperti demikian. Siapa bilang bahwa kita nggak bisa merubah pikiran kita? Siapa bilang bahwa kita tidak bisa kontrol pikiran kita? Bisa kan? Bisa kontrol kan? Bisa. Sekarang saya kasih ini. Saudara, coba bayangkan. Ada satu kucing, ya, coba bayangkan aja. Ada satu kucing, ya, dan kucing itu sedang mau makan ikan. Sudah bisa bayangkan? Bisa? Bisa ya, sudah? Ada kucing mau makan ikan. Saudara, bisa kan pikiran kita ke arah situ kan? Bisa kan? Kita kalau mau memikirkan hal-hal di atas, kita bisa. Oleh karena itu, kita hari ini benar-benar harus memiliki pikiran seperti yang digambarkan. Kita ini bagaikan burung Raja Wali yang menjadi apa? Raja di udara. Jangan melihat kekalahan. Yang dilihat adalah lemah. Yang dilihat adalah tidak sanggup. Yang dilihat adalah masa lalu yang penuh dengan kepahitan. Jangan diingat masa lalu yang selalu gagal. Itu yang diingat melulu. Kita harus menempatkan pikiran kita bahwa itu semua Tuhan turut bekerja untuk membawa kita kepada kemuliaan, hal yang besar. Ini perlu sebagai orang percaya untuk menjaga kita, untuk memiliki api pelita bagaikan 5 gadis bijaksana itu. Kita harus memiliki pikiran yang terus ke atas, connect. Ya, kalau kita tidak connect, kita hanya lihat di dunia ini, lama-lama kita hanya tidak ada bedanya. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa kita ini adalah garam. Amin. Kita ini adalah terang dunia. Kita ini dulu belok kiri kanan, kasih tahu kiri kanan dulu. Ya, tolong kasih tahu kiri kanan bahwa kita ini adalah terang. Kita ini adalah garam dunia. Tolong kasih tahu kiri kanan dulu. Ya. Itu perlu diingatkan. Kenapa? Karena kalau enggak, kita sudah sama gaya hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang tidak mengenal Tuhan, yang dia pikirkan setiap hari sibuk ini itu. Hari berlalu, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu tinggal ini aja, pulang, ya, dikuburkan. Tetapi kalau kita memiliki hal-hal surga, meskipun bukan berarti kita itu tidak terlepas dari semua tantangan, ya. Mau ke toilet? Oh iya. Ya. Well, saya memang harus kasih tahu bahwa kita senang Om Dwi menyanyi, dia semangat. Kita senang sekali, ya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa semua kita tuh terbatas. Apakah kesehatan kita, apa saja bisa terjadi, bukan di sini, bisa di rumah, karena kejadian ini bukan baru sekali, sudah berulang-ulang kali. Tetapi dia hidup lagi, sehat lagi, dan mau terus melayani. Itu yang penting, semangatnya yang harus kita pelajari.
Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Yang saya maksudkan atau Alkitab maksudkan, kita ini sudah mati. Mati terhadap apa? Terhadap dosa, hidup lama yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah harus mati terhadap itu. Dan sekarang ini hidup kita ini ada, kita sudah ada tersembunyi di dalam Kristus. Atau begini, kita sudah undercover, sudah dipenuhi, dilingkupi oleh kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Apakah kita sadar itu? Ya, jadi kalau jalan ada rasa takut, langsung ingat bahwa ada yang lebih besar sedang menaungi kita. Amin. Kalau kita mikirkan masa depan dan mikirkan, wow, ini apa yang akan terjadi? Apakah anak-anak saya masih mengasihi saya? Atau ke cucu-cucu menghargai saya? Ataukah saya punya cukup uang sampai hari tua? Kadang-kadang terpikir demikian. Jangan takut. Selalu bilang, Tuhanku dapat memenuhi segala kebutuhanku sampai hari. Bahkan firman Tuhan kita pegang bahwa Ia akan menggendong kita, Dia akan memelihara kita sampai hari tua. Rambut putih pun Ia akan memelihara kita. Kita aminkan itu? Amin. Kita selalu harus ini. Ingat loh, apapun yang kita ingin peroleh dari Tuhan harus kerja dengan iman. Harus ada iman. Kita nggak percaya, berarti tidak terjadi. Tetapi kalau kita percaya, kita katakan di dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kita akan tenang. Di dalam keadaan apapun, kita akan menang. Kita tidak akan kalah. Kita akan naik. Kita tidak akan turun. Dalam arti, mungkin turun tapi naik lagi. Itu dalam hidup ini. Ya, jangan terus naik terus, nanti lupa diri. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal itu turun di dalam hidup kita. Apakah bisnis bergoncang ataukah bermasalah, tetapi itu punya tujuan supaya menyadarkan kita. Ingat loh manusia, kalau semuanya enak-enak suka lupa diri. Sama seperti orang-orang kaya yang ada di muka bumi ini. Ya, oleh karena itu sekarang apabila Kristus yang adalah hidup kita, apakah Kristus ini adalah hidup kita atau yang diri kita sendiri saat ini? Kristus. Saya mau tanya, ada beberapa bilang Kristus. Bagaimana dengan yang lain? Apakah Kristus itu adalah hidup kita? Ingat loh, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar daripada hidup di dalam Kristus. Saya kasih tahu. Karena semua yang ada di muka bumi ini terbatas. Kesehatan aja kita semua sadar, bukan? Nggak seperti 30 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita 60-an, 70-an, 80-an, pasti beda. Dulu on the way saya lihat bahwa kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu di laut yang ada di Port Stephens, dia bisa berenang dari ujung ke ujung, saudara. Ya, luar biasa si Om ini. Oleh karena itu, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, saya ingin katakan bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan diri dalam awan-awan datang untuk menjemput kita. Sebagai orang percaya, ya, Dia akan mengangkat kita. Itu yang disebut rapture. Bahasa memang tidak ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun tidak ada, itu bahasa Greek, ya, Yunani, rapture. Bahasa ininya rapture, itu bahasa Latinnya, ya. Kalau bahasa ininya harpazo, itu berarti kita diangkat. Nah, waktu Dia mau angkat orang-orang percaya, apakah kita termasuk di dalamnya? Karena
penerangan Tuhan Yesus, ada dua orang yang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak diangkat. Yang ada satu sedang ada dua wanita sedang bekerja di kilangan, ya, sedang membuat gandum atau olive. Satu diangkat, satu tidak diangkat. Ada istri yang diangkat, suami nggak diangkat. Oh, main pegang tangan nggak bisa, ya, nggak bisa. Saya hanya bisa bayangkan, ya, kita itu kalau mau masuk imigrasi di sini, paspor kita itu satu-satu, benar kan? Nggak bisa, ayo dua-dua gitu, nggak bisa. Dia selalu bilang apa? Satu-satu. Kayak gitu nanti. Oh, ini istri layak, suami setengah hati. Kalau dia bilang tidak masuk, kita nggak bisa bikin apa-apa. Atau terbalik, laki-lakinya suaminya masuk, istrinya. Nah, dan di sini dikatakan, kamu akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Kita ini dipersiapkan untuk kemuliaan, akan menyatakan diri bersama dengan dia. Jadi sesudah kita naik ke sorga, nanti dunia ini akan ditinggal oleh Roh Kudus dan orang-orang percaya yang benar. Dengarin. Dan kita naik ke sorga, dunia ini akan diberikan kosong. Dalam arti kosong kuasa Tuhan, izinkan nanti antikris yang akan berdaulat. Dan di situ akan terjadi penganiayaan atau disebut Great Tribulation, penganiayaan yang besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Di situ antikris akan bekerja. Dia yang bekerja. Tuhan akan izinkan selama 7 tahun. Saudara tahu bahwa banyak orang yang ada di Ukraina saat ini, mereka itu sangat menderita, saudara. Ya, mau lari keluar, mungkin tanah, rumah, keluarga ada di Ukraina. Tidak lari, peluru itu datang terus. Sekarang ini tembakan tidak pernah berhenti. Dan orang yang ada di Israel pun, saudara-saudara, waktu 2 minggu lalu ditembak sama 2-3 minggu yang lalu ditembak sama Iran secara besar-besaran, semua orang ketakutan. Dan itu tidak akan dibandingkan dengan masa antikris. Saudara, masa antikris itu mungkin bisa dibayangkan pada waktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu puluhan juta orang meninggal. Kelaparan, peperangan, penyakit, segala macam. Kita di sini baru lalui tidak lama yang lalu, bukan? Yang namanya COVID aja sudah bikin tegang banget, bukan? Di Sydney ini kita dua sama Ibu Ruth masih jalan, ya. Mobil tuh nggak kelihatan sama sekali, kayak ghost town, benar-benar. Dan kita bicara dengan orang, semua orang tuh takut bisa terjadi sama kita. Karena pada waktu itu belum ada segala macam obat atau apa, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, inilah kita akan kembali sesudah masa 7 tahun kita di sorga, ya, kita di sorga bersama-sama dia. Ada pesta perjamuan yang besar, anak domba dengan mempelai kita adalah gerejanya. Saya bicara ini adalah eskatologi apa yang akan terjadi kemudian hari. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan menjemput kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah katakan, ia datang bagaikan, bukan pencuri, tapi bagaikan pencuri yang tiba-tiba datang. Kalau pencuri sebelum datang dia teks dulu atau email, saya mau pergi rumahmu, kapan baru mau mencuri, itu bukan pencuri. Kalau pencuri itu waktu kita lengah, dia datang tiba-tiba.
Luar biasa. Loh, Tuhan Yesus selalu bilang bahwa dia datang segera. Kenapa kok nggak datang-datang sesudah 2000 tahun ini? Benar kan? Banyak orang yang bertanya demikian. Saya hanya ingin katakan, ya, kalau kita itu sudah dikasih tahu tanggal, hari dan jam, nanti enak-enakannya sudah dekat-dekat baru bertobat. Sifat manusia itu begitu. Benar? Sifat manusia begitu. Karena saya pernah alami. Ya, kalau Ibu Ruth ya kasih tahu nanti ya saya akan pulang, ya saya pusing amat dengan rumah kotor berantakan, nggak pusing. Ya, saya nggak terlalu piring kotor juga saya agak biarin aja. Pakaian numpuk di situ nggak apa-apa. Nanti pada waktu dia sudah mau datang pulang dari Indonesia baru saya mulai siap-siapin bersihnya. Tapi pada satu waktu dia datang lebih pagi. Itu kan sifat manusia kan. Kalau kita sudah tahu nanti kita seenaknya aja kan. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan tepat harinya. Dia katakan apa? Aku tidak tahu. Yang tahu siapa? Bapa di surga. Oleh karena itu kalau ada pengkhotbah atau siapapun pengajar, kalau berani kasih tahu hari, tanggal, tahun berapa, ingat kemungkinan besar itu nabi yang tidak benar, guru yang tidak benar. Oleh karena itu daripada kita tahu kapan tepat-tepatnya, mungkin kita bisa lihat dari keadaan, ya, karena Tuhan Yesus katakan pada waktu awan merah, ya langit merah, kita tahu itu mungkin akan ada hujan atau apa ya. Benar ya, Tuhan Yesus katakan bahwa kita perlu tahu, tetapi tahu bukan tepat, tetapi mempersiapkan diri. Jadi sekarang hidup kita untuk apa? Mempersiapkan diri. Amin, mempersiapkan diri. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Yang pertama di sini ayat 5, ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu. Karena itu matikan, ya, yang duniawi, sesuatu yang duniawi, matikan. Di dalam diri kita tuh harus matikan. Kenapa harus matikan? Karena kalau tidak kita akan tertarik ke sana. Mungkin saudara masih muda suka pergi disco, dance, minum, mabuk. Mungkin teman-teman nawar apa, ikutin itu. Mungkin saya katakan. Tetapi sekarang kalau saudara masih suka itu, berarti belum ada. Belum mati itu. Belum ada kematian itu. Harus beda. Kalau dulu mikirkan bagaimana saya bisa kaya, menang loto, menang dari Star City, atau sekarang sudah buka Crown. Wah, dengar, ada yang senang ini. Saudara-saudara, kalau saudara masih memikirkan demikian, berarti roh duniawi itu masih ada dalam hidup kita. Kita perlu harus apa? Katakan apa tadi? Matikan. Bertobat. Matikan itu sama seperti di kebun kita ada ini kecoak, atau di rumah kita ada kecoak. Jangan panggil, silakan kecoak. Matikan kecoak itu, karena dia tidak berguna untuk kesehatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan katakan matikan. Mau matikan? Ingat dong, saudara-saudara, minggu lalu saya katakan bahwa ada 5 macam orang yang tidak bisa masuk ke surga. Saudara masih ingat enggak? Satu, orang tidak percaya, orang yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, dia tidak bisa ada di surga karena dia tidak mau, dia tidak percaya. Yang kedua adalah orang yang merasa benar, sudah cukup benar, benar sendiri. Itu hati-hati, itu orang Farisi. Dan yang ketiga, orang yang sudah mendengar firman Tuhan tapi tidak mau menerima
karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kematian di atas kayu salib itu memberikan kita jalan ke sorga. Kita memperoleh pengampunan, kita memperoleh kehidupan kekal. Itu karena ada satu yang bayar harganya untuk kita. Saudara pikir kita ini cukup baik untuk masuk sorga? Amin. Tanya ada? Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang benar. Kita manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun orangnya gagah kayak bintang film, tapi kalau tidak ada Kristus, dia hebat di dunia, kaya di dunia, tapi tempat di sorga tidak ada. Karena itu persyaratannya. Untuk masuk sorga harus lahir baru, harus memiliki kehidupan baru. Nah, saudara lihat di sini, terus kehidupan baru tetapi cara berpikirnya masih duniawi, masih sama, apa bedanya? Kalau orang lahir baru itu mengalami pembaharuan di dalam, rohnya diperbaharui. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Harus memiliki. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai bilang, oh saya sudah ke gereja. Gereja tidak garansi saudara masuk surga. Amin. Kita sudah pernah ketemu kan, banyak orang ke gereja, tapi hatinya bukan di sini, bisa saja kan? Berapa banyak orang ke gereja hanya cari teman? Berapa banyak orang ke gereja hanya tradisi? Banyak orang hanya supaya kelihatan beragama. No, kita harus terus terang bahwa saudara bisa masuk ke surga karena ada satu pribadi, yaitu pribadi ilahi yang mati untuk kita, mengampuni kita, membuka jalan untuk kita. Jadi jangan sombong, oh saya bawa perpuluhan ke gereja, saya kasih bantu orang miskin, saya bangun gereja, saya bangun masjid. No, saya ingin kasih tahu. Kita diselamatkan untuk berbuat baik, bukan berbuat baik untuk keselamatan kita. Karena keselamatan kita hanya ada satu, darah anak domba Allah yang tidak berdosa itu untuk menyelamatkan kita. Amin. Berapa banyak orang pikir, oh aku bisa tolong orang, nanti saya masuk. Tidak bisa. Karena itu firman Tuhan katakan, yang bisa adalah orang yang mengaku bahwa saya berdosa, saya butuh Tuhan. Saya berdosa, saya butuh pengampunan. Saya mau, dan bukti, ini ada bukti pengampunan. Kalau kita orang yang benar-benar terima Tuhan Yesus itu, ada perubahan. Ada nggak perubahan? Suami, lihat istri berubah nggak sejak kenal Tuhan Yesus? Atau istri, lihat suami ada berubah nggak? Nggak, orang lain nggak tahu. Saudara tahu nggak? Kita di sini kelihatan semua baik-baik, senyum-senyum. Makanya saya bilang, banyak orang ke gereja pakai topeng. Ya, jangan buang semua, karena Tuhan tidak melihat luar, Tuhan melihat hati. No, jangan lihat ke saya, lihat benar-benar kita dengan Tuhan. Karena tadi sudah bilang, lihat ke atas Kristus. Bandingkan apa yang kita hidup ini dengan kebenaran Kristus. Jangan bandingkan dengan orang lain. Oh, saya masih lebih baik dari dia. Jangan. Lihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu, buang itu yang namanya percabulan. Nah, percabulan itu sekarang ini sangat ini sekali. Saya, karena orang suka kirim di WA, Facebook. Ya, Facebook. Kalau kita buka-buka, tahu aja masak perempuan yang pakai gambar, tahu itu kita harus cepat-cepat dikirim itu. Mau cancel lagi di sekarang, baru mau join ini apa Facebook supaya bisa dikirim ini. Kalau bisa buang aja lah nih. Kotor sekali dunia ini. Kirim macam-macam. Ya, tapi kita harus jaga. Percabulan itu ya, tidak hanya bilang kita pergi ke King Cross, bapak-bapak, tapi di pikiran kita itu sudah bisa mengalami percobaan. Kita serius ini, kita serius. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, kalau matamu
berdosa, cungkilkan matamu itu. Ini bukan untuk kita ini, tapi untuk benar-benar bahwa dosa itu harus dihapuskan, dimatikan dari hidup kita. Kalau tanganmu suka mukul orang atau mencuri, potong. Firman Tuhan katakan, bukan berarti kita harus lakukan itu sekarang, tetapi yang perlu serius bahwa ini adalah dosa dan harus butuh apa? Pertobatan. Oke, kenajisan. Ya, segala sesuatu yang najis, najis itu berarti yang kotor, hal-hal yang kotor. Penyembahan berhala itu di mata Tuhan tuh hal-hal najis. Siapa yang di sini kalau pulang ke Indonesia ada siapa teman ngajak, ayo kita ke Gunung Kawi gitu, terus ikut-ikut gitu. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Kalau saudara pergi tanpa saudari sadar bahwa saudara membuka pintu untuk iblis itu bekerja dan saudara yang memilih. Kita sudah harus waktunya sekarang ini harus namanya hidup di dalam kekudusan benar-benar. Jangan ada lagi yang namanya ini ya, hawa nafsu. Hawa nafsu itu kepingin itu om itu kepake Telsa baru ya, saya juga kepengen gitu. Terus nafsu cari segala macam, pinjam sana pinjam sini untuk beli. Jangan, nanti utangnya kebanyakan, bermasalah di rumah. Ingat loh, masalah suami istri salah satu penyebab utama adalah masalah uang. Nafsu jahat. Apa firman Tuhan katakan? Nafsu jahat itu selalu mau jahat, berbuat jahat. Saudara-saudara, saya hanya ingin katakan, kira-kira pedagang utama, bosnya yang drug dealer di Australia ini, kira-kira dia orang baik atau orang jahat? Jahat. Meskipun dia kirim-kirim bantu ke orang susah di Kolombia atau di mana kira-kira, atau di Sicily, kira-kira itu benar nggak? Tetap jahat. Dan itu banyak orang itu tanpa nggak sadar bahwa mereka kadang-kadang mengagumi orang ini, padahal orang ini kita tidak tahu sumber uangnya itu dari mana. Hati-hati. Tuhan tidak memberkati apa yang tidak benar di hadapan Dia. Oleh karena itu sekarang sudah waktunya ya kita harus hidup benar-benar untuk Dia dan di dalam Dia dan kesenangan Dia, rencana Dia di dalam hidupnya. Ya, dan juga keserakahan. Saya pernah bertemu dengan orang yang serakah uang. Dan ini kebanyakan orang-orang dari China. Saya terus terang. Waktu Naomi punya anak, ya, dia potong rumput, nabrak itu meter air itu di depan, airnya muncrat, telepon, saya ditelepon, karena dia panik ini air naik, dia telepon mana yang emergensi aja, orang itu dalam berapa menit datang, tapi hanya untuk kerja kurang lebih setengah jam. Dia minta $3.300. Itu serakah nggak itu? Untung waktu itu saya mau makan dengan siapa, kalau nggak salah Agung atau siapa. Saya bilang, Naomi telepon, Sam, ini ada begini-begini. Saya cepat dari Eastwood langsung ke Northright, dan saya sampai situ saya suruh dia pergi. Meskipun itu belum finish. Dia bilang, saya ini usir dia. Saya bilang, iya benar. Karena ini tidak ada yang namanya masa hanya kerjaan setengah jam, 3 jam. 3.000 plus GST jadi 3.300. Saudara tahu, waktu dia keluar, saya pikir nggak apa-apa. Tapi anaknya sudah kasih kredit card punya nomor. Dia langsung ambil. Cuma untung hanya batasnya ada 1.000, dia hanya ambil 1.000. Kalau enggak, dalam ini dia ambil 2.000. Ambil 3.300. Di sini saya hanya kasih tahu. Berapa 2 minggu yang lalu saya tinggal di Sylvania Water. Tahu-tahu ada bocor dari itu cuci tangan, biasanya itu bocor.
Michael itu jam 4 pagi dia lihat kok ada air keluar, dia langsung telepon emergency, orangnya datang hanya untuk kabel yang di dalam itu aja karena bocor. Saudara tahu nggak? Saya tanya, saya waktu terkejut bangun jam 5 pagi ada orang datang, terus saya bilang, Michael, ini berapa harganya? Dia bilang, oh ini 800. Saya pikir ini sudah mungkin emergency ini ya. Tahu nggak? Dia tambah ini $1.600 hanya kerja setengah jam. Jadi kalau di sini ini kasih tahu aja. Waktu Naomi punya besok hari ini hari Minggu sore ya, jam seperti sekarang. Besoknya kita panggil water dari water. Bayar berapa? For free. For free. Bayangkan. Jadi kalau di sini ada masalah-masalah jangan panik. Tutup aja air di depannya supaya jangan keluar, jalan-jalan aja daripada uang panggil itu tukang tipu serata itu banyak sekali. Ini pengetahuan saya bagikan supaya hati-hati kalau ada begitu jangan telepon mereka, mendingan telepon ini kalau bikin mati aja dulu jalan-jalan. Oh nggak mandi nih gimana? Udah tenang aja, pergi di hotel juga masih lebih murah. Benar gak? Oleh karena itu saya bagikan keserakahan ini di mana-mana. Sekarang ini berapa hari yang lalu saya ada news ya, saya suka baca news. Ada sekitar 2,3 billion ini tahun sudah tercuri oleh scam. Hati-hati, melalui telepon, melalui internet dan segala macam, dan paling banyak itu orang tua, kasihan. Pensiun itu ada satu bapak hilang sama sekali. Dia pikir dia bayar ke solicitor, tahu-tahu bank account-nya ke lain tempat. Saudara, 2,3 miliar dalam berapa waktu yang terakhir ini. Oleh karena itu hati-hati. Tapi memang juga Tuhan sedang berbicara supaya jangan terlalu banyak hati kita di dunia ini. Ya, saya bukan bilang kalian tidak boleh punya uang, tapi jangan terikat oleh harta yang ada di dunia ini. Karena apa? Pencuri dan nyengat datang bisa ambil habis. Oleh karena itu, dibilang bahwa orang tua-tua di sini, bapak-bapak pensiunannya habis. Ada cewek cantik yang telepon, hello darling, I want to know who you are, gitu. Lama-lama ini padahal teleponnya bisa dari Afrika, bisa dari Filipina, bisa dari India, dari mana-mana. Aduh, my mother is sick, can you help me? Nanti uang transfer habis. Datang bukannya cewek cantik si genderuwo yang datang. Nah ini serius nih boleh. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita buang itu semua kejahatan ya. Ya, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ingat, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara bilang, oh saya tidak pergi ke Gunung Kawe, saya nggak ke patung ini, saya nggak ke kuil ini, saya nggak ikut setan ini. Tapi kalau keserakahannya sama. Di mata Tuhan itu sama. Itu Nabi Samuel juga udah katakan. Semua mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, itu akan murka. Siapa bilang bahwa kita ikut Tuhan itu kita hidup begitu, ya, terus Tuhan bela terus. Tuhan hanya membela orang-orang yang dia tahu bahwa ini benar. Kalau ini salah, bayar harga masing-masing di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, mari hari ini ya kita tidak panjangkan lagi, buang itu semua. Dan kita akan selesaikan dengan apa? Firman Tuhan katakan dulu kamu melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu sebelum kenal Tuhan, ya kita semua kerjakan. Jadi jangan pikir bahwa hanya orang tertentu. Kita semua sudah berbuat hal-hal ini. Tetapi sekarang buanglah semua itu. Matikan dan buanglah, ya, yaitu marah. Siapa yang masih marah di sini, geram, masih kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan
telah mengenakan. Sekarang kita harus apa? Cepat-cepat mengenakan apa? Manusia baru. Manusia baru. Manusia baru ini bukan satu kali datang terus sempurna, terus menerus. Kita dibentuk proses. Saya lihat saya punya diri diproses oleh Tuhan supaya kotornya di dalam hidup saya dibuang, supaya yang nampak adalah Kristus. Oke. Mengenakan manusia baru. Kita mau manusia baru. Amin. Ingat loh, makin manusia baru tuh makin enak. Orang ngomong kita nggak rasa apa-apa, itu berarti manusia baru sudah terjadi dalam hidup. Tapi kalau orang baru ngomong sedikit, telinga kita langsung berdiri, ingin dengar, ingin balas, itu berarti manusia lamanya masih belum mati di dalam hidup kita. Oke? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Jadi kalau kita diperbaharui, kita bisa mengetahui siapa Tuhan. Karena kalau kita mau tahu Tuhan tetapi ditarik oleh kedagingan, maka kita tidak bisa jadi orang yang menurut gambarnya. Dan hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar, orang Skit, budak atau orang mereka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Jadi di mata Tuhan itu siapapun sama semua. Tuhan menilai kita itu semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasih, kenakanlah belas kasihan. Sekarang kita apa? Kenakan belas kasihan. Karakter kita penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, sabarlah kamu terhadap satu yang lain. Ampunilah seorang yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Jadi harus ada saling mengampuni, kemurahan. Di atas semuanya itu kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang mempergunakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu di dalam segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan untuk apa? Kemuliaan Dia, bukan mencari pengakuan dari siapa-siapa. Mari saat ini Pak Yanto kami undang untuk memimpin perjamuan kudus, ya. Sorry, waktu agak terlambat karena suasana tadi agak sedikit terganggu. Oh, Jesus, I surrender all to Him. I freely trust in
bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, di mana kami diberikan kesempatan untuk memenuhi undangan-Mu ya Tuhan, untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapa, semua ini bukan karena kekuatan kami, semua ini karena cinta kasih-Mu yang luar biasa. Kami menyadari siapakah kami ini ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, perjamuan kudus itu adalah satu ketetapan dari apa yang telah Tuhan berikan, suatu sakramen yang menjadi alat penyalur anugerah Allah dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya kami bisa hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan, karena kebaikan Tuhan sajalah kami boleh ada. Biarlah Tuhan, kami akan sama-sama mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan, sehingga sungguh perjamuan kudus ini untuk menguatkan kami, untuk kami semakin erat berhubungan dengan Engkau dan fellowship dengan Engkau, dan juga dengan sesama kami sebagai anggota tubuh Kristus yang ada. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu Tuhan, perjamuan kudus juga adalah alat materai kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kami yang percaya, dan untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit dan roh-roh jahat yang suka mengganggu kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah pernyataan kasih dan pengampunan dari Tuhan kepada kami orang berdosa, dalam hal ini Kristus yang telah mati untuk keselamatan kami, semakin hari semakin boleh tinggal di dalam hidup setiap kami yang percaya. Terima kasih. Dan kami mohon semua ini biarlah tuntunan kasih Roh Kudus yang akan memimpin untuk perjamuan kudus ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara kekasih. Shalom, shalom. Saudara bersuka cita pada hari ini. Amin. Haleluya. Ya. Pada hari ini, para kekasih Tuhan diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu hal yang luar biasa, yang amat penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Seperti juga dengan baptisan. Demikian juga perjamuan kudus. Dua hal sakramen yang penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Telah tersedia roti dan anggur, dan bagi setiap saudara kekasih yang telah ambil bagian di dalam baptisan air, diarahkan juga untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya, saya mau mengajak sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan yang telah memimpin kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami mohon biar Tuhan berkati roti dan anggur ini menjadi berkat dan kekuatan, dan menjadi penyalur bagi kehidupan setiap kami yang mempercayainya dengan iman, sehingga menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, dan juga yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Dikuduskan, dilayakkan untuk ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.